Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Gusbin di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema ada 4 hukum poligami menurut mazhab Syafi'i. Sahabat Gusbin di mana saja berada, poligami topik yang tak pernah basi. Banyak orang yang mengesahkan poligami dan mempraktekannya. Ada seminar khusus tentang poligami di beberapa kota besar. Seminar tersebut bermunculan lantaran adanya motivasi yang menganggap bahwa poligami adalah sunnah Rasul. Tapi benarkah bahwa hukum poligami adalah sunnah? Sahabat Gusbin di mana saja berada, berikut ini penjelasan tentang 4 hukum poligami menurut mazhab Syafi'i. Imam Al-Syafi'i pernah menyebutkan dalam kitab Al-Fiqih Al-Manhaji ala Mazhab tentang 4 hukum poligami sebagaimana berikut ini. Pertama, hukum poligami adalah mubah atau boleh. Menurut Imam Syafi'i, hukum asal poligami adalah boleh dalam agama Islam, bukan sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Maksud dari ayat tersebut adalah apabila para lelaki khawatir tidak dapat berbuat adil dalam mensejahterakan anak-anak yatim perempuan yang dinikahi, maka diperbolehkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain selain anak yatim, 2, 3, atau 4. Yang kedua, hukum poligami adalah sunnah. Hukum poligami menjadi sunnah untuk laki-laki yang memang butuh pendamping laki. Hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah karena istri pertama dalam keadaan sakit, mandul, dan laki-laki tersebut benar-benar menduga mampu berlaku adil jika keadaannya seperti itu, maka poligami menjadi disunahkan baginya disebabkan adanya maslahat secara syar'i. Yang ketiga, hukum poligami adalah makruh. Hukum poligami dalam Islam bisa menjadi makruh untuk laki-laki yang tidak memiliki hajat atau dalam keadaan butuh untuk melakukan poligami. Misalkan lelaki tersebut berpoligami hanya untuk mencari kesenangan dan hiburan saja, serta dia sendiri masih ragu akan kemampuannya dalam berlaku adil. Jika yang terjadi seperti ini, maka poligami dimakruhkan bagi seorang laki-laki. Sebab jika tetap memaksa melakukan poligami, maka akan berpotensi bahaya bagi istri-istrinya dengan ketidakmampuannya untuk berlaku adil. Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersabda,
dari hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya, tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu menuju perkara yang tidak membuatmu ragu. Yang keempat, hukum poligami adalah haram. Hukum poligami dalam Islam menjadi haram hukumnya bagi laki-laki yang dia menduga dirinya tidak akan mampu berlaku adil jika menikahi lebih dari satu perempuan. Faktor yang mempengaruhi adalah karena ia fakir miskin, lemah, atau tidak adanya kepercayaan dalam dirinya untuk berlaku adil. Dalam kondisi ini, laki-laki menjadi haram hukumnya melaksanakan poligami. Sebab apabila dipaksakan justru akan membahayakan pihak lain. Nabi besar Muhammad SAW bersabda dari hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hal ini juga telah sangat jelas tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang artinya, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itulah ada lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat di atas telah jelas menyebutkan bahwa Allah SWT telah menegaskan agar nikahilah satu istri saja, agar tidak berbuat zalim dan tidak menyakiti berbagai macam pihak. Sahabat Guspin di mana saja berada, demikianlah kultum singkat ini bertema hukum poligami menurut mazhab Syafi'i. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.